Kekerasan terhadap anak di bawah umur yang Ironisnya jutaan anak Kekerasan terhadap anak yang baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Al-Firdaus. Nama saya Muhammad Faludi Ramadan. Kami di sini mewakilkan kelompok 3 untuk mewawancari salah satu korban dalam kekerasan anak. Simak lebih lanjutnya. Bye. Perkenalkan, nama saya Fauzan Mulia Noval dan saya akan mewawancarai narasumber bersama teman saya. Nama saya Irsi Aprian Saputra. Dan untuk narasumber, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Chandra Saputro. Oh, baik Mas Chandra, saya mau bertanya nih, kan Mas Chandra tuh bisa dibilang menjadi salah satu korban kekerasan. Betul. Nah itu di usia berapa ya Mas, kalau boleh tahu? Saya mengalami kekerasan di usia 12 tahun, Mas. Oh, di 12 tahun. Dalam bentuk seperti apa? Contoh kayak apa gitu? Mental atau fisik? Kekerasan secara fisik. Secara fisik. Terus awal mulanya lu kena kekerasan fisik itu karena apa? Karena ayah saya itu temperamental. Jadi kayak misalnya kan saya berbuat nakal pada umumnya sih sebenarnya. Cuma karena ayah saya temperamental jadi saya ya. Nah, terus ada kan pasti otomatis Anda merasa kayak ada mau perlawanan gitu. Itu pasti sih. Hal yang Anda lakukan tuh apa? Kayak melawan atau gimana? Mungkin saya melawan secara omongan aja sih. Enggak sampai Nah, terus respon ayah Anda gimana? Ya dia lebih ngenekan saya, Malah main fisik lagi atau malah main fisik lagi. Nah, terus kan lu udah pernah kena kekerasan fisik kan sama orang tua lu? Iya. Nah, terus lu ngerasa nggak sih ada perubahan sekarang buat diri lu yang sekarang? Pasti ada perubahan, kayak dari awalnya gue ceria, mungkin sekarang gue jadi cenderung lebih tertutup. Oh, berarti kalau kayak gitu jatuhnya lebih ke perubahan sikap ya, Iya. Pak Ujan? Terus lu nanggepinnya tuh kayak gimana? Contoh kayak misalnya nih, lu udah menjadi korban, nanggepinnya tuh kayak gimana? Kayak biasa aja atau gimana? Lebih murung atau? Iya, lebih murung sih bang, lebih pasrah aja. Oh, lebih pasrah. Terus misalnya orang lain nih, ada misalnya lu ngelihat seseorang nih yang sama nasibnya kayak lu, kayak mengalami kekerasan, terus lu nanggepinnya tuh kayak gimana? Menurut gue sih ya itu tetap salah orang tuanya sih. Cuma ya kita anak bisa berbuat apa kan? Terus kalau boleh tahu juga, lu menyikapi tindak kekerasan lu yang kemarin itu kayak gimana sih lu nyikapinnya? Gue lebih ke diem aja sih bang. Oh, lu diem aja? Diem aja, gue lebih kayak cenderung tertutup orangnya. Nah terus kalau misalnya lu kan pasti menjadi korban, nah terus lu kayak ngerasa orang lain mikir kayak, nah ini biasa aja nih kayak gini, namanya juga anak-anak, wajar lah diomelin. Terus lu nyikapinnya tuh kayak apaan sih, gimana atau tanggapan lu? Gue kasihan sih bang, soalnya kan gue pengalaman pernah kayak seperti itu Oh, kan. jadi kayak ngerasain kasihan, Iya. ngerasain apa yang dia rasain. Iya bener. Nah, terus kan lu pernah ngalamin tindak kekerasan kan tuh itu ya? Pasti kan itu kan pengalaman yang buruk dong. Betul. Nah, kira-kira berapa lama waktunya biar lu bisa sampai jadi kayak sekarang? Kan sekarang kan hitungannya kan lu kayak bisa lah dibilang bisa ngelupain dikit-dikit. Iya. Lu kira-kira butuh berapa lama? Gue awal mula kekerasan itu pada usia 15 tahun. Terus gue pada usia 17 tahun tuh udah mulai mending lah, karena konflik antar keluarga gue juga sudah mulai agak mendingan. Berarti pas lu umur 17, lu udah mulai bisa terbuka. Iya. Nah terus lu nih orang-orang sekitar lu siapa aja, contoh kayak apa, dari ada faktor orang lain yang bikin lu bangkit lagi buat biar nggak trauma akan hal itu, ada nggak siapa aja? Ada sih bang, sahabat-sahabat gue yang selalu support gue, tempat gue bercerita. Supportnya berarti dalam tanda kutip itu yang bikin mental lu naik lagi. Iya betul. Cuman butuh teman cerita. Iya. Ais, gila. Berarti temen lu secara nggak langsung top tuh, sangat dibutuhkan. Sohib gue. Ciao. Ya. Terus lu berarti pernah kan misalnya ngerasain masa-masa fase-fase sulit, kayak misalnya lu habis di kekerasan nih, orang tua lu ngelakuin kekerasan ke lu nih. Nah terus fase-fase sulit itu tuh kayak gimana? Contoh kayak kan beberapa orang mungkin ada yang punya pikiran buat bunuh diri atau hal-hal lainnya. Kalau lu tuh gimana? Gue lebih ke cerita ke temen sih bang. Nah terus teman-teman respon dengan hal-hal yang baik gitu. Iya bener, kayak selalu semangatin gua, jangan nyerah.
Tapi kan dalam kutip temen tuh pasti ada ledek-ledekan. Pasti. Nah itu lu kalau temen lu ledekin kayak gitu, lu nyikapinnya gimana tuh? Apa lu marah kah? Apa lu anggap bercandaan aja? Kalau teman-teman dekat sih gua anggap bercandaan aja, Bang. Tapi pasti lu punya rasa kayak misalnya temen lu, gue cerita nih serius tapi temen lu nanggepinnya bercanda, pasti lu punya hal-hal yang kayak Bete dong. jengkel gitu dong. Pasti ada. Cuma gua nganggapnya ya udah Ya udah bercanda kayak aja. bercanda aja gitu. Iya. Terus misalnya sekarang nih, untuk sekarang lu masih ada rasa-rasa trauma gak? Ada rasa-rasa trauma gak? Sedikit banget sih, Bang. Sedikit kayak misalnya ngelihat anak waktu pas umuran gua dikerasin sama orang tuanya itu kayak gue selalu inget gitu. Nah, sometimes kan lu pasti punya keluarga, lu punya anak. Betul, Lu iya. bakal nerapin hal-hal yang kayak Yang diterapin bokap atau nyokap lu ke lu gak? Enggak sih, gua mungkin lebih soft sih gua ke anak gua. Lebih paling cuman ngomong gitu. Iya, nggak perlu sampai main fisik. Oh, berarti lu sekarang udah rasa hidup lu udah bahagia belum nih kira-kira? Udah, sekarang gua udah jauh lebih bahagia, Bang. Jauh lebih bahagia nih. Nah, tapi kalau sekarang nih gue mau nanya nih, lu pernah kan jadi korban kekerasan nih konteksnya. Nah, tapi lu sekarang kan udah dewasa, berarti lu ngerasa dulu tuh lu bisa nerima gak sih masa lalu lu itu? Sebenarnya terima nggak terima sih, Bang. Kenapa alasannya? Ya pasti kan kalau orang punya terima ya karena dia bokap gua. Kalau nggak Iya. terima ya deh gue tanya di situ nih. Gue terima karena dia orang tua gua. Nah, gua nggak terimanya kayak apaan sih orang tua merlakuin gua kayak begini. Oh, sedangkan anak lain nggak kayak begitu. Nah, berarti ini kan lu pasti kayak gitu. Nah, berarti lu mungkin punya pesan dong buat next orang tua yang di luar sana. Iya. Kalau bisa ke anaknya tuh gimana kayak gitu. Mungkin kayak merlakuin anak tuh jangan pakai main fisik sih. Kalau misalnya anak bandel, ya itu bandel-bandel wajar lah. Sekedar omongan aja mungkin cukup sih. Itu menurut lu? Menurut gua. Masuk akal sih. Masuk akal sih. Boleh. Terus berarti lu sekarang udah bahagia nih ya? Udah bahagia Udah banget. bahagia banget Udah ya? jauh lebih baik lah. Terus menikmati gak kehidupan lu yang sekarang ini? Menikmati, Bang. Oh ya udah. Ya udah kayak gitu. Makasih ya buat wawancara yang hari ini. Maaf waktunya terpotong. Iya, Bang. Makasih juga. Selamat siang. Makasih. Makasih, Bang. Sama-sama. Terima kasih teman-teman hasil wawancaranya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja podcast dari kelompok kami. Sekian dari kami. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.